Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati, kita mau naikkan pujian syukur. Mari bawa setiap hati kita pagi hari ini. Naikkan pujian, katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap hidup kami sampai hari ini. Kami melihat bagaimana tangan-Mu bekerja atas hidup kami. Senantiasa kami melihat pertolongan demi pertolongan dan kebaikan lepas kebaikan sampai hari ini Tuhan. Terima kasih sebab itu pagi hari ini kami datang. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan, datang merendahkan diri di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu, sembah sujud kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hati kami pagi hari ini. Oh, sembah kami bagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu. Terlalu baik Engkau Tuhan, terlalu baik. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, yang Kau fikirkan tentangku. Amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
pengorbanan-Mu. Kau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Besar kasih setia-Mu atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu kami datang mengucap syukur buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dalamku. Terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh terlalu baik bagiku. Satu-satunya pribadi Tuhan yang mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Terima kasih Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi dari-Mu. Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi dari-Mu. Kau pribadi yang takkan terganti. Yesus, Engkaulah satu pribadi. Terima kasih Tuhan, berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi dari-Mu. Kau pribadi yang takkan terganti. Kau pribadi, satu-satunya pribadi yang mengasihi kami lebih dari segalanya. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkaulah satu pribadi yang sungguh berarti di dalam hidupku. Ku tak akan berpaling lagi dari-Mu. Kau pribadi yang takkan. Yesus, Engkaulah satu pribadi
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan mengizinkan kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur karena itu pagi ini. Sebelum kami memulai aktivitas, kami mau mencari Tuhan, mendengarkan suara-Mu dan tuntunan-Mu, agar hidup kami berada di dalam jalan dan perkenanan-Mu Bapa. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, Firman-Mu lah yang sanggup mengubahkan hidup kami. Tetap jaga kami dalam perkenanan Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati kami bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Saya percaya Tuhan yang sudah membangunkan kita dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Dan hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kita percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup mengubahkan hidup dan sikap hati kita. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-11 dan Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11, 12 dan 13 ya. Firman Tuhan Ibrani pasal 4 ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia juga sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Iya, saudara, kitab Ibrani mengingatkan kepada kita semua. Jadi kitab ini ditulis pada waktu Bait Allah dihancurkan dan juga orang-orang Kristen mendapat aniaya dan tekanan oleh tentara Romawi. Karena itu ya Rasul Paulus menulis surat yang berisi firman Tuhan ya, untuk menguatkan para umat Tuhan. Dan kita tahu bersama Rasul Paulus bolak-balik di penjara karena Injil kebenaran. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang keempat ini ya, kalau kita lihat di sana judul perikopnya adalah hari perhentian yang disediakan Allah. Dia sedang memberikan kepada umat Tuhan kekuatan agar mereka tetap bertahan. Ya, karena Tuhan telah menyediakan perhentian ya bagi kita melalui iman. Mengapa kita harus berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu? Ini bukanlah berusaha berbuat baik untuk memperoleh keselamatan, bukan juga perjuangan mistis untuk mengalahkan egoisme. Ini mengacu pada tindakan melakukan segala usaha untuk menghargai dan mendapatkan manfaat dari apa yang telah Tuhan sediakan. Keselamatan jangan sampai dianggap sebagai hal yang sudah semestinya kita peroleh. Untuk memperoleh karunia yang Tuhan sudah berikan pada kita diperlukan keputusan, perjuangan, dan komitmen. Kita semua sudah diselamatkan, diberikan tiket gratis untuk menerima keselamatan. Tapi kalau kita tidak mengerjakan, maka keselamatan itu bisa gagal. Yang menggagalkan bukan dari pihak Tuhan, tetapi dari pihak kita. Karena itu firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Ya, ada satu hari perhentian yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu selama kita berjuang di dunia ini, ya kita harus tetap kuat. Berusaha untuk terus menjaga ya agar kita tetap berada dalam perkenanan. Sementara kita ada di dunia yang seolah menarik kita untuk tidak melakukan firman. Kita ada di tengah pekerjaan rutinitas yang penuh dengan tekanan, pergumulan. Ya, tetapi kita harus menang atas kedagingan dan ego kita sendiri. Apa yang bisa membuat kita menang? Ayat 12 berkata, firman Allah ya, bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat.
dan dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ya. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ya, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, firman Tuhan itu kuat dan dia lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mungkin kita bertanya, pedang bermata dua itu maksudnya apa, ya? Ya, saudara, pedang bermata dua itu adalah salah satu senjata penemuan yang dipakai oleh bangsa Romawi, ya, di zaman dahulu untuk mereka bisa berperang, ya. Pedang bermata dua ini memiliki panjang sekitar 0,75 meter, ya, dan ditajamkan kedua sisinya. Biasanya kan kalau pedang itu matanya cuma satu, ya, di ujung gini, saudara, ya. Tapi ini dua-duanya itu tajam. Ya, dengan tujuan apa? Jadi satu saat kalau tentara Romawi itu berperang, dia pegang begini, itu dia putar kemanapun itu bisa mengenai semua yang ada di sekelilingnya, ya. Jadi ketika dia memegang itu, dia begini, depan kena, belakang kena. Itu adalah senjata yang dipakai pada zaman dahulu tentara Romawi yang menemukan itu. Ya, jadi itu adalah senjata yang bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Karena sekali diginiin depan bisa kena, belakang pun kena. Jadi dia tidak perlu terlalu berawas-awas, ya, karena kalau pedangnya mata satu aja cuma dipakai satu, dia sambil melihat ke belakang. Tapi kalau gini, saudara, langsung kena depan belakang. Tapi karena itu, ya, Rasul Paulus tuh memakai bahasa ini untuk menuliskan surat. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, karena pada zaman itu memang pedang bermata dua yang dipakai berperang oleh tentara Romawi. Ya, dan Rasul Paulus berkata, firman Tuhan itu lebih tajam. Ya, lebih berawas-awas lagi. Ya, senjata dari firman Allah itu lebih mematikan sebenarnya. Makanya di sini dikatakan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, antara pertimbangan, ya, dan pikiran hati. Jiwa dan roh itu berbeda. Jiwa itu adalah keakuan manusia, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sementara roh manusia itu pelita Tuhan. Ya, pertimbangan itu muncul dari roh yang datang dari Tuhan. Nah, firman Tuhan itu sanggup membedakan mana pertimbangan kita sendiri, pikiran kita sendiri, mana pertimbangan yang datang dari Tuhan, yaitu hikmat Tuhan. Banyak orang yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana cara kita membedakan ini adalah kehendak Tuhan dan ini bukan? Ya, saya selalu menjawabnya begini, banyaklah baca firman. Karena kepekaan kita dengan Tuhan itu gak bisa kita tanya pendeta. Ya, Bu, saya mau nikah nih, Bu, kira-kira ini dari Tuhan atau bukan? Ya, kepekaan yang dari Tuhan tuh bukan yang seperti itu. Ya, kepekaan dari Tuhan tuh kita dapatkan saat kita banyak membaca firman. Ya, otak kita isi dengan firman, hati kita isi dengan firman, mulut kita isi dengan firman. Maka firman itulah yang di sini dikatakan sanggup membedakan antara pertimbangan dan pikiran, ya, dan hati kita. Jadi dengan kata lain, firman Tuhan itu yang sanggup memisahkan antara jiwa dan roh, antara pertimbangan dan pikiran hati kita, antara kehendak manusia kita dengan kehendak Tuhan. Itu hanya firman Tuhan yang sanggup membuat kita tahu perbedaannya itu di mana. Jadi kalau kita mau memutuskan sesuatu berdasarkan firman Tuhan, tidak ada cara lain selain banyak-banyaklah dengar firman. Banyak-banyaklah bergaul dengan firman, banyak-banyaklah isi firman di kepala kita, di hati kita, dan di mulut kita, supaya kita lebih peka. Karena itu ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ingat, satu saat kita semua harus memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kita di dunia ini. Ya, semua makhluk, ya, pribadi-pribadi.
Makanya saya selalu berkata, ibu-ibu gak usah terlalu pusing kalau suamimu selingkuh. Bagian kita berdoa, tidak boleh bercerai, minta Tuhan untuk ubahkan dia. Kenapa? Karena semua orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan, pribadi lepas pribadi. Lakukan bagian kita hari-hari ini, berdoa. Karena itu saudara, mari kalau kita ingin memiliki kepekaan yang lebih lagi, perkatakan firman, baca firman, renungkan firman, perkatakan firman, dan hidup sesuai dengan firman. Maka kita pasti akan dituntun Tuhan untuk semakin dekat lagi dengan Dia. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau pegang perintah-Mu dan melakukannya di hidup kami. Supaya hidup kami sungguh-sungguh berbahagia oleh perbuatan kami akan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu lebih lagi. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Lewat hidup kami, tuntun kami, jalani hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuntun langkah-langkah kami, tuntun hidup kami untuk melangkah dalam jalan-jalan-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa ada dalam perkenanan-Mu. Biar kami memperkatakan firman Tuhan yang lebih kuat daripada pedang bermata dua manapun, yang sanggup membedakan antara keputusan, pertimbangan, dan pikiran hati, yang sanggup memisahkan antara roh dan jiwa kami. Biar firman Tuhan yang menguasai hidup kami, menguasai pikiran kami, menguasai hati kami, dan seluruh tingkah laku kami. Terima kasih Bapa, berkati untuk setiap mereka yang bekerja, mereka dalam perlindungan Tuhan hari ini, yang bekerja di luar rumah, yang bekerja di dalam rumah, di luar kota. Perlindungan Tuhan sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahkan rancangan keberhasilan boleh terjadi karena kami mengandalkan dan mengutamakan Tuhan di hidup kami. Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu yang terus memperkatakan firman Tuhan. Bahkan kami terus lepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi buat bangsa kami. Apapun persoalan kami tahu dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima
terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, selamat bekerja dan tetaplah bersuka cita. Jangan lupa bagikan mesbah syukur ini agar semakin banyak orang dipulihkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.